بالقاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرج صاحبه وعلى آله وصحبه ومن tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Bapak Ibu yang sama dimuliakan Allah SWT di mana berada, kita bersyukur di hari yang kedua bulan Ramadan ini kita bersua kembali dalam keadaan sehat walafiat setelah kita melaksanakan sahur dan salat subuh. Dan kita sekarang lanjutkan dengan tadarus dan tadabbur, terutama bahwa pada bulan Ramadan ini adalah merupakan bulannya kitab suci Al-Quran. Jemaah sekalian berbahagia, mungkin ada yang masuk tadi lebih awal, jam 5.15, kita sampaikan bahwa mulai pada hari ini dan untuk selanjutnya, selama bulan suci Ramadan pagi, kita mulai jam 5.30 berdasarkan permintaan dari banyak pihak, terutama ikhwan kita dari Singapura dan Malaysia, yang salat subuhnya agak di belakang sedikit dari kita di Jakarta. Sehingga mereka pas kita tadabbur awal 5.15 mereka baru salat subuh. Oleh sebab itulah kita turunkan menjadi 5.30. Bapak Ibu sekalian, pertemuan kita pada hari ini adalah meneruskan surat Al-Mursalat, surat yang ke-77 yang pada pertemuan sebelumnya, sebelum Ramadan kita sudah sampai di ayat 20. Maka pada kesempatan pagi hari ini kita akan lanjutkan ayat 21 sampai 30. Bapak sekalian, Ustadz kita yang hadir siapa nih Bapak Ibu sekalian? Kita lihat. Belum ada Ustadz Syafi'i, belum kelihatan. Ustadz yang lain juga belum kelihatan. Maka jemaah sekalian, mari kita masuk ke screen untuk sama-sama membaca ayat suci Al-Quran, surat Al-Mursalat. Jadi yang ingin membuka mushaf Al-Qurannya, bisa membuka surat Al-Mursalat, surat yang ke-77. Mulai dari ayat 21 sampai 30. Mari kita masuk ke screen. Surat Al-Mursalat ayat 21 sampai 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waja'alnahu fi qararin makin ila qadarin ma'lum. Faqadarna fa ni'mal qadirun. Wailun yawma'izin lil mukaththibin. Alam naj'alil arda kifata. Ahya'an wa amwata. Waja'alna fiha rawasiya syamikhat. Wasqainakum ma'an furata.
ويل يومئذ للمكذبين انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب صدق الله العلي العظيم. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على Muhammad wa ali Muhammad. Terima kasih banyak Bapak Ibu semuanya telah ikut membaca ayat suci Al-Quran. Semoga Allah SWT menjadikan semua lafaz, semua huruf yang kita baca tadi sebagai bagian daripada investasi dan tabungan kita nanti di sisi Allah SWT ketika nanti kita kembali kepadanya dalam keadaan sebatang kara. Kita teruskan surat Al-Mursalat, surat yang ke-77. Yang pada pertemuan yang lalu kita sudah sampai di ayat yang ke-20. Tadi kita sudah baca ayat 21 sampai 30. Al-Mursalat adalah surat yang ke-77. Turunnya surat ini adalah di Mekah, maka disebutlah dengan surat Makkiyah. Jumlah ayatnya adalah 50 ayat. Tadi kita sudah baca sampai ayat yang ke-30, berarti tinggal 2 kali pertemuan lagi, yaitu sebentar sore dan esok pagi. Ayat yang terakhir kemarin adalah ayat 20 berkenaan dengan pernyataan Allah SWT bahwa kita diciptakan dari air yang hina, lalu kemudian disimpan di tempat yang kuat, yang kokoh, yaitu di dalam rahim ibu kita. Bapak bisa bayangkan kita berada dalam rahim ibu kita, sementara ibu kita itu tidak diam. Ibu kita itu berjalan ke sana kemari. Ibu kita mungkin pergi ke kantor, pergi ke office. Ibu kita mungkin bahkan olahragawan, mengangkat air, barang yang berat, pergi ke pasar, berjalan ke sana kemari. Tetapi kita tetap sehat walafiat di dalam perut ibu kita. Apa sebabnya? Karena Allah menyebut bahwa walaupun rahim itu adalah bagian yang secara biologis kita lihat itu sederhana saja, tetapi merupakan tempat yang sangat kuat. Maka Allah SWT berfirman di ayat 20 kemarin, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Alam nakhluqukum mimma'in mahin. Alam nakhluqukum, bukankah kami, bukankah alam, ya, apakah nakhluqukum, bukankah kami yang telah menciptakan kalian? Jadi alam, apakah bukan kami yang menciptakan kalian? Jadi kalau kita terjemahkan secara bahasa, apakah bukan kami yang menciptakan kalian? Jadi sebetulnya ada apakahnya di sini, ada hanya. Apakah bukan kami yang menciptakan kalian? Mimma'in mahin. Artinya bahwa kalau bukan kami, bukan Allah yang menciptakannya dengan proses yang jelas, maka tentu akan terjadi keacakan, random di dalam perut ibu manusia. Apa sebabnya? Mungkin ada yang jadi macam-macam bentuknya. Tetapi yang menarik adalah bahwa dari Hawa sampai kepada ibu kita, anak yang lahir dari rahimnya itu sama semuanya, manusia. Kepalanya di atas, kakinya di bawah,
kupingnya kiri kanan, matanya dua-duanya di depan, dan seterusnya sama semuanya. Ini kan artinya seragam. Dan keseragaman seperti ini tidak mungkin terjadi kalau tidak diatur sebelumnya. Orang bilang kalau tidak well planned tidak mungkin seperti itu. Pasti pasti acak, pasti bermacam-macam. Tetapi kok sama semuanya, posisinya sama, juga sama-sama manusia, sama-sama punya hati, punya jiwa, punya akal, pikiran. Nah, itu artinya apa? Allah bertanya, alam nakhluqukum mimma in mahin. Bukankah kami yang menciptakan kalian dari air yang hina? Kenapa disebut dari air yang hina? Karena artinya aslinya sudah tidak punya nilai apa-apa. Ingat jemaah sekalian, air yang kita wudhu saja, kita wudhu, jatuh itu kan dianggap sudah tidak suci dan mensucikan. Dan dibuang-buang begitu saja. Dan itu banyak. Apalagi yang kita lakukan, apalagi yang terjadi pada penyebab terjadinya manusia dalam rahim ibu kita. Itu min ma'in mahin. Faja'alnahu fi qararin makin. Tetapi kemudian kami jadikan fi qararin makin, di tempat yang kokoh. Jadi yang tadinya tidak punya nilai apa-apa, kemudian kami menjadikannya. Jadi Bapak Ibu perhatikan bahasa Al-Quran begitu indahnya ya. Begitu menggunakan kata-kata khalaqa, ini kan dari kata khalaqa yakhluqu, nakhluqu. Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan di sini, asal katanya dalam bahasa Arab dari kata khalaqa, menciptakan. Yakhluqu, menciptakan, fi'il mudhari. Ini adalah fi'il mudhari untuk kami nakhluqu. Nakhluqukum. Kemudian di bawah sini berubah jadi ja'alna, ja'ala. Ya, jadi yang di atas ini dari kata khalaqa, ini adalah khalaqa, ya. Ini adalah khalaqa, sedangkan yang di bawah ini adalah ja'ala. Adalah ja'ala. Ya. Ini adalah ja'ala. Ya. Jadi yang di atas ini khalaqa, yang di bawah adalah ja'ala. Ya. Apa bedanya? Kalau khalaqa ini tidak ada tadinya, ingat. Tadinya hanya berbentuk air beneran, dan air dengan air dicampur kan tidak bisa menjadi manusia. Cobalah kumpulkan satu ember air dengan satu ember air, itu tidak bisa menjadi manusia. Ya, baik itu ember yang dibawa oleh laki-laki ataupun ember yang dipegang oleh perempuan, kalau dicampur tetap tidak bisa jadi manusia. Tetap air, tetap bersatu jadi air saja. Dikumpul jadi satu menjadi dua ember air, tinggal disiapkan tong atau tangki yang lebih besar. Nah, tetapi kok tiba-tiba dari air, dari sel-sel kemudian menjadi manusia? Itu artinya dari tidak ada menjadi ada, maka menggunakan kata khalaqa. Jadi dari ada menjadi ada menggunakan kata khalaqa. Segala setelah berjumpa antara sel laki-laki dan perempuan, lalu kemudian lahirlah zigot. Pernah kita sampaikan juga video ilustrasinya, animasinya. Lalu kemudian dia dari ovarium dia menggelinding masuk ke dalam rahim. Nah, di dalam rahim itu bukan tercipta tapi menjadi, ya. Jadi menjadi. Di mana tadi terciptanya? Pada pertemuan sel laki-laki dan perempuan. Disitulah menjadi tidak ada. Ketika sperma saja bukanlah manusia. Ketika ovum saja bukan manusia. Tidak bisa disebut manusia, jemaah sekalian. Kapan disebut manusia? Ketika berjumpa antara sperma dan ovum di dalam ovarium itu. Lalu kemudian dia membelah. Menjadilah semakin banyak selnya sambil menggelinding. Pernah kita sampaikan, menggelinding menuju kepada rahim. Di dalam rahim itu kemudian ditadah. Kemudian dipegang oleh tali yang kemudian disebut dengan tali plasenta. Menjadilah dia kuat dan berkembang di sana sampai sempurna. Faja'alnahu. Jadi kata-kata faja'alnahu itu sudah ada. Sudah ada di mana terbentuknya di suatu tempat yang oleh ahli kedokteran disebut dengan di ovarium, lalu kemudian masuk ke dalam, setelah menjadi manusia di sana dalam tanda petik, lalu kemudian menggelinding, berjalan masuk ke dalam dalam rahim. Di sana kemudian dia membesar. Jadi ketika masuk dalam rahim sudah menjadi manusia. Jadi tinggal faja'alnahu, menjadilah di sana manusia yang sempurna secara fisik. Di sana semuanya menjadi, kepalanya menjadi kepala, telinganya menjadi telinga, matanya menjadi mata, tangannya keluar jadi tangan, kakinya keluar jadi kaki, dan seterusnya. Bahkan sel-sel otaknya yang begitu canggih, yang begitu sophisticated, itu kemudian terbentuk di sana. Lalu kemudian dia keluar ke bumi. Jadi faja'alnahu. Jadi di sinilah perbedaan antara khalaqa dan ja'ala.
faja'alnahu fi qararin makin. Jadi fi qararin makin itu adalah di dalam perut wanita. Jadi Bapak Ibu sekalian berbahagia, inilah menjelaskan bahwa wanita itu sangat kuat. Kenapa? Karena tempat yang menjadi munculnya dari tidak ada menjadi ada manusia ini adalah di dalam satu tempat, yaitu dengan qararin makin, dan itu ada pada perempuan, tidak ada pada laki-laki. Fi qararin makin, di tempat yang disebut dengan sangat kokoh. Jadi jemaah sekalian berbahagia, kalau begitu yang paling kuat di dunia bukanlah laki-laki, bukanlah pemain tinju, bukanlah pemain sepak bola, tetapi perempuan. Kenapa? Di dalam dirinya ada namanya qararin makin, tempat yang sangat kokoh. Kalau di hanggar itu hanya membuat pesawat, kalau di galangan kapal hanya membuat kapal laut, tetapi fi qararin makin, manusia yang akan membuat pesawat, manusia yang akan membuat kapal laut, manusia yang akan membuat mobil kereta, manusia akan membuat peradaban yang muncul di sana. Tidak ada peradaban, tidak ada pesawat, tidak ada kapal laut kalau tidak ada qarar al-makin. Tidak ada tempat yang kokoh yang ada di dalam perut wanita. Kemudian Allah menjelaskan di sanalah terjadi yang disebut dengan proses pengkadaran. Terjadilah pengkadaran di sana. Kita memberikan ilustrasi seperti ini, bahwa tempat itu adalah sebetulnya sangat gelap. Ya, apa sebabnya? Seperti ini kita lihat, gelap. Tetapi di sanalah kita kemudian mendapatkan bentuk-bentuk, mendapatkan bagian-bagian namanya kadar-kadar. Ya. Allah mengatakan ila qadarin maklum. Di dalam rahim itulah ila qadarin maklum. Ya, sampai kepada kadar ukuran maklum yang telah ditentukan. Jadi kita artikan qadarin maklum, ukuran yang telah ditentukan. Ila qadarin maklum, sampai kepada kadar atau keukuran yang telah ditentukan. Jadi ila qadarin maklum. Contohnya saya kuping kita hanya sampai di sini saja. Bapak bisa bayangkan kalau kuping kita berkembang terus seperti daun pisang misalnya. Atau misalnya mata kita membesar terus seperti bola kaki atau kaki bola sepak. Ya, atau gigi kita tidak mau berhenti tumbuh. Nah, itu kan menjadi fatal, Pak Bu sekalian. Bayangkan kalau kuping kita tumbuh seperti rambut. Bayangkan kalau gigi kita tumbuh seperti rambut. Dapat Bapak bisa bayangkan. Tetapi Allah telah memberikan kadar yang telah ditentukan. Ada namanya kadar, ada ukuran-ukurannya. Jadi sudah ada kadar-kadarnya masing-masing. Misalnya, kuping kita tumbuh cuma seperti ini saja. Mata kita tumbuh seperti ini saja. Hidung kita cuma seperti ini saja. Dan seterusnya. Gigi kita hanya setinggi itu berhenti tumbuh. Jadi kira-kira cuma sekitar 1 cm berhenti tumbuh. Ya, rambut kita bisa tumbuh panjang, tak berhenti sampai tua kita tumbuh rambutnya. Tetapi gampang dipotong, tidak sakit. Bapak bisa bayangkan kalau rambut tumbuh terus tapi sakit kalau dipotong. Seperti sakitnya memotong telinga misalnya. Maka menjadi penderitaanlah bagi manusia. Jadi Allah mengatakan ila qadarin maklum. Semuanya diberikan kadar-kadar yang maklum. Kata-kata maklum ditentukan atau diketahui sebetulnya dari kata ilmu di sini. Jadi itu kadar-kadar itu berdasarkan ilmu yang benar ini. Ya. Maklum ini dari kata ilmu. Ya, ini namanya bentuk majhulnya dari kata alim ya'lam maklum. Jadi artinya dari kata diketahui ilmu. Jadi artinya berdasarkan ilmunya Tuhan. Ilmunya Tuhan itu kan bersifat tepat, bersifat presisi namanya. Jadi ila qadarin maklum, sampai waktu, sampai ketentuan, sampai ukuran yang telah ditentukan. Jadi kadar ini kita artikan dengan ukuran-ukuran yang telah ditentukan. Ukuran-ukuran itu berdasarkan desainnya oleh Allah. Jadi ada desainnya. Jadi ada desain yang telah ditentukan, dan desain itu di mana letaknya Pak Bu sekalian? Blueprint itu di mana letaknya? Di dalam pita-pita kromosom kita. Jadi tersimpan di dalam pita-pita kromosom. Pita-pita kromosom ataukah DNA kita, sel-sel kita, itu kita ambil dari orang tua kita. Orang tua kita dari orang tua kita. Orang tuanya orang tua kita dari orang tuanya orang tua kita. Sampai ke atas pada siapa? Kepada Adam dan Hawa. Pertanyaannya, dari manakah sel-sel ataukah pita-pita kromosom itu? Pada saat manusia pertama diciptakan itu Adam dan Hawa. Kan tidak ada di atasnya. Dia tidak mewarisi DNA daripada orang tuanya. Tidak mewarisi sel-sel biologis dari orang tuanya.
Pertanyaannya, kalau begitu dari mana? Bisa dipastikan kalau begitu sel-sel itu, pita-pita kromosom itu adalah rekaman jejak Tuhan. Makanya ketika Allah menciptakan manusia, dia katakan biadaya, dengan tanganku. Apakah Tuhan punya tangan? Tidak. Tetapi dalam bahasa kita manusia, jejak itu dengan tangan. Namanya sidik jari. Ini namanya ada sidik jari. Ada jejak namanya. Sampai sekarang ada namanya jejak digital. Jadi apa yang tersimpan dalam pita-pita kromosom kita sehingga menjadi kadar yang telah ditentukan itu adalah merupakan copy paste daripada apa yang ada di sisi Allah SWT. Maklum itu artinya diilmukan. Ilmunya dari mana? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian seluruh tubuh kita ini adalah merekam jejak-jejak tangan Tuhan yang kemudian kita sebut dengan tajalli daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faqadarna fa ni'mal qadirun. Lalu kemudian kami yang menentukan. Faqadarna, kami yang menentukan. Kenapa menggunakan kata kami di sini? Karena melalui proses yang panjang tadi. Yang pertama adalah melalui orang tua kita. Orang tua kita melalui orang tuanya orang tua kita. Jadi banyak melibatkan orang. Maka Tuhan menggunakan kata-kata faqadarna. Makanya dalam konteks orang tua, Allah meminta kita memuliakan orang tua setelah mengibadahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah di dalam Al-Quran bicarakan tentang sembahlah Allah yang tidak ada ilah selain Dia, baru kemudian wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua berbuat baiklah. Jadi dalam Al-Quran itu kalau kita lihat setelah suruh beribadah hanya kepada Allah, setelah itu kemudian wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua berbuat baiklah. Apa sebabnya? Karena di sini orang tua ditempatkan oleh Allah sebagai bagian daripada nahnu, kami. Nun mat di sini menunjukkan kami. Kadarna ini artinya kadar nahnu. Jadi ini adalah nahnu, kami. Siapa kaminya di situ? Ya Allah dan orang tua kita yang bergenerasi sampai ke atas, sampai kepada Nabi Adam dan Hawa alaihi wassalatu wassalam. Fani'mal qadirun, dan itu adalah sebaik-baik, sesempurna-sempurna kadar. Jadi kata-kata qadirun ini adalah fa'il, pelaku namanya, pemberi ukuran. Allah itu ataukah desain Tuhan ataukah ilmu Tuhan itu adalah sebaik-baik, setepat-tepat, sesempurna-sempurna kadar. Makanya manusia kemudian disebut dengan ahsan taqwim. Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Benar kata khalaqa. Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, dengan sebaik-baik ciptaan. Apa sebabnya? Karena ada kadar yang ada pada manusia tidak ada pada hewan-hewan. Ada kadar yang ada pada hewan tidak ada pada tumbuh-tumbuhan. Ada kadar yang ada pada tumbuh-tumbuhan tidak ada pada benda-benda mati. Maka dari hierarki ini manusia adalah memiliki kadar yang paling sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sayangnya manusia itu banyak yang tidak bersyukur atas kesempurnaan dirinya diciptakan oleh Allah, sehingga begitu tercipta di muka bumi dan memiliki sesuatu, menganggap yang membuat dia mulia adalah benda-benda yang dimilikinya. Menganggap yang membuatnya mulia adalah tas yang dimilikinya, adalah kendaraan yang digunakannya, rumah yang ditempatinya, pangkat dan jabatan yang didudukinya. Padahal yang memuliakan kita adalah Allah SWT, dengan kata-kata laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ketika manusia tidak mensyukuri, summa radadnahu asfala safilin. Lalu kemudian manusia itu kalau tidak mensyukurinya, dia akan jatuh ke lembah yang paling rendah, serendah-rendahnya tempat. Faqadarna fa ni'mal qadirun. Itulah ukuran. Itulah desain yang paling sempurna. Kemudian tadinya coba Bapak sekalian, di alam semesta ini hanya ada satu bumi. Bapak bisa lihat ini bola bumi kita, yang biru-biru di luar itu kita sebut dengan lapisan atmosfer. Ya, di lapisan atmosfer itu juga ada awan-awan, kita lihat itu. Yang putih-putih itu adalah awan-awan yang menyelimuti bumi kita. Nah, kita lihat Bapak sekalian bahwa bumi kita ini memiliki kelengkapan yang tidak ada pada planet lain. Sampai sekarang manusia sudah meluncurkan wahana, alat, roket, kamera raksasa. Ya, kamera raksasa dikirim ke seluruh penjuru dunia, alam semesta.
untuk mencari planet-planet bahkan di luar galaksi Bima Sakti kita, di luar galaksi Milky Way kita. Dikirim ke sana roket-roket yang canggih, yang sophisticated, lengkap dengan kamera-kamera yang luar biasa untuk memotret. Siapa tahu gerangan di sana ada planet yang mirip bumi. Tapi sampai sekarang manusia belum menemukannya. Bumi satu-satunya adalah merupakan planet yang memiliki kelengkapan hidup yang paling sempurna. Yaitu apa tadi? Adalah lapisan-lapisan atmosfer yang menyebabkan bumi tidak bisa dijangkau oleh meteor setiap saat. Bayangkan kalau setiap saat meteor jatuh ke bumi dan menimpa pemukiman, maka senantiasa terjadi kebakaran. Belum lagi dengan atmosfer ini kemudian melindungi kita semuanya dari ultraviolet matahari. Begitu juga jemaah Cancer bahagia, di bumi inilah ada H2O, oksigen dan sebagainya. Kesimpulannya, di bumi ada semua yang dibutuhkan untuk hidup, termasuk air. Bapak Ibu bisa lihat bumi ini 2/3 permukaannya adalah air. Dari foto ini kita lihat. Dari video ini kita lihat. 2/3 bumi adalah air. Pertanyaannya dari manakah air itu datangnya? Ini menjadi misteri terbesar ilmu pengetahuan manusia sekarang. Sampai sekarang manusia belum bisa merumuskan dengan pasti, belum ada teori yang lebih akurat berkenaan dengan teori air di muka bumi. Dari mana datangnya air itu? Dan justru dari air itulah kehidupan bisa terjadi. Kita bisa hidup di muka bumi ini. Maka Allah mengatakan, kita diciptakan di muka bumi nantinya. Sayangnya kata Tuhan, ketika manusia tidak mensyukuri semuanya tadi itu, wailu yauma idzil lil mukadzibin. Celakalah, nerakawailah pada hari itu lil mukadzibin, yang mendustakan. Apa yang didustakan? Pertama kali adalah mendustakan hakikat dirinya. Yang kedua adalah mendustakan utusan Tuhan. Jadi mendustakan hakikat dirinya. Yang kedua mendustakan utusan Tuhan. Ujung-ujungnya konsekuensi dari mendustakan utusan Tuhan atau wali Tuhan adalah mendustakan Tuhan itu sendiri. Jadi ini bertingkat-tingkat, Bapak sekalian. Siapa yang mendustakan hakikat dirinya berarti mendustakan insan kamil, manusia yang Allah pilih untuk mengajari kita untuk bersyukur. Dan siapa yang mendustakan insan kamil atau para nabi dan rasul, maka pada dasarnya juga mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Maka apa kata Allah? Bagi orang-orang yang mendustakan pada saat itu celaka. Wailu yauma idzil lil mukadzibin. Neraka wail, kecelakaanlah pada saat itu bagi orang-orang yang mendustakan. Ini sudah ayat yang ketiga, wailu yauma idzil lil mukadzibin. Kalau tidak salah, pertama kali kita temui ini wailu yauma idzil lil mukadzibin di ayat yang ke-14. Baru di ayat yang ke-16 kalau tidak salah. Baru sekarang kita ketemu lagi di sini. Wailu yauma idzil lil mukadzibin. Jadi kita pertama kali ketemu ini Bapak sekalian di sini ya ini. Nah ini dia. Jadi kita pertama kali ketemu wailu yauma idzil lil mukadzibin ini adalah di ayat 15 bukan 14 ya ini. Wailu yauma idzil lil mukadzibin. Kecelakaan neraka pada hari itu bagi orang-orang mendustakan agama. Ya. Baru kemudian muncul lagi di 2 ayat berikutnya ini. Wailu yauma ayat 19. Jadi ayat 15 baru 19. Wailu yauma idzil lil mukadzibin. Jadi kecelakaanlah neraka wailah pada hari itu bagi orang-orang mendustakan. Jadi diulangi berkali-kali. Begitu pentingnya Allah memberikan peringatan kepada kita yang mendustakan hakikat dirinya, mendustakan insan kamil, insan suci, dan mendustakan Allah Subhanahu wa taala ya. Baru tadi muncul lagi kepada ayat yang ke-24 ini. Jadi ini adalah ayat yang ke-24. Wailu yauma idzin lil mukadzibin. Baru kemudian Allah berfirman ya. Alam naj'alil arda kifata. Jadi wailu yauma idzin lil mukadzibin. Jadi wailun, kecelakaanlah, nerakalah. Nerakawailah pada hari itu bagi orang yang mendustakan dirinya. Bayangkan manusia Pak tiba-tiba merasa dirinya hebat, merasa di atas segala-galanya, padahal dia tadinya dari air yang hina tadinya. Dia tadinya hanya tercipta dari perut wanita. Terus kemudian tidak sedikit laki-laki yang tiba-tiba menganiaya para wanita misalnya jemaah sekalian. Sering sekali kita mendengarkan terjadi kekerasan dalam rumah tangga, di mana perempuan-perempuan yang secara fisik lemah tetapi rahimnya kuat, dan dari sanalah manusia datang, kemudian teraniaya.
Kenapa ini bisa terjadi Bapak sekalian? Keangkuhan tadi. Wailu yaumaidil lil mukadzibin. Tidak mensyukuri asal kejadiannya. Tidak mensyukuri dari mana dia datang. Tiba-tiba dia merasa dirinya sebagai orang hebat, orang pembesar, orang memiliki segala-galanya, orang disegani di mana-mana, orang yang kalau dia bawa mobil di jalan orang lain harus minggir dan sebagainya. Wailu yaumaidil lil mukadzibin. Celakalah nerakawailah pada saat itu bagi orang-orang yang mendustakan. Alam najalil arda kifata. Bukankah setelah kami menciptakan tadi manusia itu, kami juga menciptakan dia di muka bumi. Kami jadikan bumi baginya sebagai tempat berkumpul. Kifata itu adalah tempat berkumpul. Alam najalil arda kifata. Bukankah menjadikan bumi itu sebagai kifata, tempat berkumpul. Nah, jemaah sekalian berbahagia, jadi pada saat dia mendustakan dirinya, maka pada saat itu dia termasuk lupa bahwa bumi ini adalah satu-satunya planet yang bisa ditempati oleh manusia. Apakah ini kebetulan? Ya. Apakah ini kebetulan? Kalau seandainya tidak kebetulan, harusnya, maksudnya seandainya tidak well planned, maka harusnya di alam semesta banyak bumi, banyak al-ard. Tetapi faktanya di alam semesta yang disebut dengan universe, bahkan ilmuwan menyebutnya sebagai metaverse atau multiverse, tetapi hanya 1 sampai sekarang planet seperti bumi kita ini yang bisa ditempati hidup. Ini artinya apa jemaah sekalian? Ini pasti bukan tanpa alasan. Tuhan menciptakannya menggunakan kata-kata alam naj'alil arda kifata. Jadi antara banyak planet-planet Allah memilih bumi ini dengan kata-kata naj'al, sama tadi dengan di dalam rahim. Alam naj'al, kami pilih bumi itu sebagai tempat yang cocok untuk hidup, sebagai tempat berkumpulnya manusia. Sayangnya jemaah sekalian, mereka tumbuh di bumi, hidup dari bumi, menghirup udara secara gratis, mendapatkan matahari secara free of charge dan sebagainya, tetapi mereka mendustakannya. Wailu yaumaidil lil mukadzibin. Maka Bapak Ibu sekalian, kita harus memberikan perhatian pada kata-kata mukadzibin ini. Karena ini adalah pernyataan yang cukup banyak dalam Al-Qur'an, dan setiap Allah berbicara tentang al-mukadzibin, pasti di belakangnya semacam ancaman. Ulangi lagi, semacam ancaman. Ya, kita sudah sampaikan pada pertemuan sebelumnya bahwa di dalam surat Al-Ma'un juga dimulai dengan kata-kata ara'aital ladzi yukadzibu bidin. Yukadzib itu adalah bentuk mudhari, fi'il mudhari. Kalau di sini adalah orangnya, pelakunya. Mimnya di sini adalah menunjukkan pelaku. Lil mukadzibin, mukadzib orang yang melakukan perbuatan mendustakan itu. Mari kita coba lihat ini ancaman-ancaman Allah berdasarkan penggunaan kata mukadzib ini. Coba kita lihat di sini Pak sekalian ya. Kita lihat di sini ya. Kita mulai dari Ali Imran ini. Ali Imran ayat 137 ya. Allah berfirman, qad khalat min qablikum sunanun. Sungguh telah berlalu sebelum kalian sunanun. Sunanun itu hukum-hukum. Jadi hukum-hukum yang berlaku sekarang sama dengan hukum-hukum yang berlaku dulu. Sunanun inilah kemudian dengan sunnah-sunnah alam. Sunnah Allah, sunnatullah. Dari kata sunanun lahirlah kata sunnatullah yang merupakan keteraturan dari dulu sampai sekarang. Min qablikum, sebelum kita. Kata-kata sebelum kita di sini bukan hanya sebelum kita lahir sebagai si A si B, tapi sebelum manusia tercipta di muka bumi. Sebelum terciptanya manusia di muka bumi sudah ada sunnah-sunnah, sunanun. Maka Allah berfirman, fasiru fil ardi. Maka berjalanlah di muka bumi. Fasiru fil ard. Maka berjalan, berjalanlah di muka bumi. Ya, coba perhatikan muka bumi. Gunung-gunungnya, iklimnya, airnya, semuanya cocok untuk kehidupan. Fanzuru, lalu perhatikanlah, cermatilah, telitilah. Kaifa kana akibatul mukadzibin. Bagaimana akibat orang-orang yang mendustakan. Jadi artinya apa? Peradaban-peradaban yang telah hancur disebabkan karena mereka mendustakan agama itu. Mereka mendustakan kebenaran, mereka mendustakan penciptaan dirinya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi akibat semua kejadian-kejadian itu merupakan akibat daripada mereka mendustakan. Kita bisa pergi ke berbagai penjuru dunia, kita menyaksikan peradaban-peradaban lama yang merupakan sisa-sisanya dan kini menjadi objek wisata, itu adalah akibat karena mereka mendustakan.
Mereka yang hanya ada puing-puingnya saja, bekas-bekasnya saja, peninggalan-peninggalannya saja. Lalu di manakah mereka yang tadinya menganggap dirinya sebagai serba bisa itu? Sekarang sudah tidak ada. Maka Allah mengatakan fanzur, coba telitilah, cermatilah, periksalah baik-baik. Kaifa kana akibatul mukadzibin. Bagaimana akibat orang-orang yang mendustakan kebenaran itu. Mendustakan hakikat dirinya, mendustakan insan sempurna yang Allah kirim untuk mengajarinya kebenaran, akhirnya kemudian juga mendustakan Tuhannya. Hada bayanul linnas. Al-Quran ini adalah bayan. Ini hada di sini Al-Quran ini adalah bayanul linnas. Jadi kalau kita ingin mengetahui segala hal, baca Al-Quran. Maka kita disuruh berpuasa karena Al-Quran. Kalau bukan karena Al-Quran, kita tidak disuruh berpuasa. Kenapa? Karena itu sampai kepada Al-Quran harus bersikap objektif. Bagaimana bersikap objektif? Harus mampu mengalahkan hawa nafsu kita. Baru kita bisa menemukan Al-Quran itu sebagai bayan. Hada bayanul linnasi wahudan wa mau'izatun lil muttaqin. Ini Al-Quran adalah merupakan bayan, penjelasan, deskripsi kepada seluruh manusia. Jadi semua yang dipertanyakan manusia ada jawabannya dalam Al-Quran. Dan karenanya ilmu dalam Al-Quran bersifat presisi, cocok menjadi petunjuk. Hudan. Dan sekaligus mau'idah, pelajaran. Sebagai pelajaran, seperti pelajaran sekolah. Untuk siapa? Lil muttaqin. Untuk orang bertakwa. Bagaimana cara untuk bertakwa? Harus mampu menahan diri dari hawa nafsu. Menahan diri dari hawa, menahan diri dari subjektivitas. Namanya bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itulah surat Al-An'am. Surat Al-An'am ini surat 6 ayat 11. Allah berfirman, "Qul katakanlah Muhammad, siru fil ardi, berjalanlah di muka bumi. Bepergianlah di muka bumi, kalau tidak bisa dengan fisik, paling tidak secara virtual, secara online, secara digital. Siru fil ard, berjalanlah di muka bumi. Summa kemudian summanzuru, kemudian unzuru. Ya, ini summanzuru, kemudian harusnya di sini summanzuru. Ya, perhatikanlah. Ya. Ini harusnya dari kata nazara yanzur menjadi unzur, unzuru ya, bukan anzur. Summanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin. Kemudian perhatikan baik-baik, cermati. Kaifa kana akibatul mukadzibin. Bagaimana akibat ujung akhir ending daripada orang-orang mendustakan agama. Jadi selalu di ujungnya al-mukadzibin, Bapak Ibu sekalian. Jadi perusak kehidupan semesta itu adalah al-mukadzibin. Unzuru kaifa kana akibatul mukadzibin. Cobalah lihat agama datang. Allah mengirim kepada kita manusia terbaik, insan terbaik yang disebut dengan sayyidul wujud. Bahkan disebut juga sebagai sayyidul anbiya'i wal mursalin, khairul anam, khairul bariyah, yaitu ahsanut taqwim, yaitu rahmatan lil alamin, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi jemaah sekalian, tatanan, sistem, struktur yang telah dibangun oleh Nabi kemudian diporak-porandakan sedemikian setelah dia wafat, lalu kemudian berubah sistem kenabian, sistem profetik tiba-tiba berubah menjadi kembali dinasti seperti mana dinasti Mesir, Yunani kuno, dan Romawi sebelumnya. Bahkan Persia kuno sebelumnya. Kembali seperti situ. Agama tiba-tiba menjadi dinasti-dinasti seperti itu. Ya. Padahal Allah sudah membimbing kita manusia melalui nabinya, melalui manusia suci, bahwa inilah tatanan, inilah sistem, inilah struktur sosialitas yang paling sempurna. Yang paling puncak di atas adalah manusia kamil, insan kamil. Tetapi kemudian dirubah sedemikian rupa, yang paling di atas itu adalah yang paling serakah. Yang ingin berkuasa, sehingga kemudian menggunakan berbagai macam cara untuk mempertahankan kekuasaannya sampai anak keturunannya. Lahirlah dinasti-dinasti. Lalu kemudian membunuh, membantai, menghabisi orang-orang pihak-pihak yang dianggap bisa mengancam eksistensi dinastinya. Akhirnya apa yang terjadi? Kejahatan demi kejahatan kepada kemanusiaan terjadi, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Sampai kemudian belakangan muncullah sistem demokrasi yang kemudian menurunkan, menghentikan sistem dinasti dan monarki seperti itu. Unzuru kaifa kana akibatul mukadzibin. Coba perhatikan bagaimana akibat orang mendustakan agama itu. Surat An-Nahl, surat yang ke-16 ayat 36.
Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin. Sungguh kami telah membangkitkan, mengutus fi kulli ummatin pada tiap-tiap umat. Rasulan, seorang rasul. Apa yang disampaikan rasul kepada manusia, kepada umat? Ani'budullah. Sembahlah Allah saja. Ani'budullah, yaitu i'budullah, sembahlah Allah saja. Wajtanibu taghut, dan jauhilah taghut. Apa itu taghut? Egoisme, subjektivitas, keakuan, anania, anak, ya, selfish, ego. Jadi i'budullah, sembahlah Allah saja. Wajtanibu, dan hilangkan, bersihkan jiwa kalian daripada taghut. Makanya kita mulai Ramadan kita dengan bicara tentang syirik. Karena apapun yang ada dalam diri kita selain daripada Allah itu adalah taghut. Itu adalah penyebab kita syirik. Jadi apapun yang menempati, mahligai jiwa kita selain daripada Allah, hakikatnya adalah taghut. Dan ayat ini mengatakan wajtanibut taghut, tinggalkanlah taghut itu. Orang bisa beriman apabila menolak taghut pada jiwanya, membersihkan jiwanya dari taghut. La ikraha fiddin, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayyi, faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wusqa. Jadi tidak boleh dipaksakan agama. Apa sebabnya? Sudah jelas pada fitrah, pada jiwa, pada akal manusia, mana yang benar, mana yang salah, mana yang lurus, mana yang bengkok, mana yang panas, mana yang dingin, mana yang gelap, mana yang terang, mana yang rasional, dan mana yang irasional. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayyi, faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wusqa. Jadi harus taghut ditolak dulu. Faminhum man hadallahu wa minhum man haqqat alaihi dhalalah. Nah, agama tidak boleh dipaksakan. Biarlah mereka mencari sendiri. Maka nanti kita lihat di sana, ada yang memperturutkan hawa nafsunya, dia akan sesat. Dan ada yang melawan egoismenya, dia akan dapat petunjuk. Faminhum man hadallah, di antara mereka ada yang Allah beri hidayah, petunjuk. Wa minhum, dan di antara mereka man haqqat alaihi dhalalah, ada yang berhak mendapatkan gelar dhalalah, sesat, karena pilihannya sendiri. Fasiru fil ardi, maka setelah itu berjalanlah di muka bumi. Fanzuru, perhatikanlah. Kaifa kana akibatul mukadzibin, bagaimana akibat peradaban yang dipimpin oleh orang-orang mendustakan kebenaran. Akibatul mukadzibin adalah kehancuran demi kehancuran. Islam sekarang boleh dikatakan menjadi bangsa paria di dunia. Padahal Nabi datang membangun dari puing-puing jahiliyah, dari sebuah tempat yang tidak pernah dilirik oleh sejarah, yaitu Mekah. Tidak pernah kita dapatkan ada ilmuwan, ada filosof, ada orang arif dari sana. Tidak pernah masuk dalam ensiklopedia sebelum Nabi datang. Tapi kemudian Nabi datang, Muhammad datang, mengangkat harkat dan martabat mereka melalui agama suci ini. Tetapi kemudian mereka hancurkan sendiri. Akhirnya apa yang terjadi? Komunitas umat Islam sekarang bisa dikatakan menjadi bangsa yang sangat tertinggal di mana-mana. Fanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin. Bagaimana akibat orang-orang yang mendustakan agama? Surat At-Tur ini surat 52 ayat 11. Allah berfirman, "Fawailu yauma idzil mukadzibin." Celakalah pada saat itu, sama tulisannya. Jadi dalam surat At-Tur ini sama di dalam surat Al-Mursalat ini, bedanya di sini ada fa. Kalau di sana wailun. Fawailu yauma idzil mukadzibin. Celakalah, neraka wailah pada saat itu bagi orang mendustakan. Jadi diulangi berkali-kali. Bukan hanya di dalam Al-Mursalat yang mungkin ada sampai 10 kali, tapi juga di surat Tur juga ada, mirip sekali. Fawailu yauma idzil mukadzibin alladzina hum fi khaudin yal'abun. Siapakah mukadzibin itu? Yaitu orang-orang yang fi khaudihim, di dalam kesesatannya, di dalam ketidaktahuannya, di dalam miskonsepsi pikirannya, yal'abun, mereka bermain-main. Artinya apa? Di dunia ini benar-benar hanya bermain-main. Di dunia ini hanya sekedar bersenang-senang saja. Dalam kesesatannya, fi khaudi yal'abun. Yauma yada'una ila nari jahannam da'a. Pada saat itu, yuda'auna, bukan yuda'auna, mereka dipanggil semuanya ke dalam neraka jahanam, da'a. Jadi pada saat itu mereka siapa? Al-mukadzibin. Dipanggil ke dalam neraka jahanam dalam keadaan da'a, dalam keadaan panggilan yang bersungguh-sungguh. Kemudian kita lihat lagi surat Al-Waqiah.
Al-Waqi'ah ini 56, surat 56 ayat 51. Summa innakum ayyuhad-dallunal mukadzibun. Kemudian kalian ini sungguhnya kalian ini adalah ayyuha, wahai orang-orang yang ad-dallunal mukadzibun. Jadi para pendusta ini sekaligus adalah orang yang tersesat. Ad-dallunal mukadzibun. Ingat ad-dallunal mukadzibun. Kenapa kita ulangi ini? Supaya kita tahu siapa yang kita tolak dalam salat kita pada saat membaca surat Al-Fatihah. Karena kalau kita membaca surat Al-Fatihah, kita mengatakan ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dalun sama saja, Pak. Dari sisi bahasa Arab sama saja. Ya. Dalun sama saja. Kalau dalun itu adalah marfu di rafa, kalau dalin itu adalah bisa dinasab, bisa di jar, di kasrah. Jadi jemaah sekalian berbahagia. Jadi dengan demikian dalun adalah sesat. Dan kita berlindung ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ad-dallun lah yang menyebabkan mereka al-mukadzibun. Ya. Kemudian di dalam surat Al-Qalam, ya. Surat Al-Qalam, surat 68 ayat 8. Ini terakhir. Allah mengatakan apa? Fala tuti'il mukadzibin. Karena begitu banyaknya akibat kerusakan yang disebabkan oleh para pendusta kebenaran, maka Allah memberikan larangan mutlak. Fala tuti'il mukadzibin. Janganlah mentaati orang yang mukadzibin. Lalu siapa yang kita taati? Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Ati Allah wa ati Rasul wa ulul amri minkum. Sedangkan al-mukadzibin fala tuti', jangan taati mereka. Jadi Bapak sekalian, Al-Qur'an ini saling menjelaskan satu sama lain dan kita lihat di mana-mana sama isinya, temanya sama, yaitu agama bisa membimbing kita melalui siapa? Orang-orang yang terbimbing, orang-orang yang disebut dengan insan kamil. Sedangkan selain daripada itu, mereka cenderung membawa kita kepada kesesatan. Karena banyak di antara mereka yang kelihatannya secara baju, secara zahir beragama, tetapi sebetulnya hatinya mendustakan. Kenapa dia beragama? Supaya hanya mendapatkan apresiasi, dukungan dari orang-orang yang ada di sekitarnya, pada umat pada saat itu. Padahal mereka sebetulnya sedang memplesetkan, sedang menyimpangkan agama dari langit ke bumi. Dari kepentingan ilahiyah menjadi kepentingan individual. Ya. Jadi kita kembali ke sini Pak Bos sekalian. Jadi alam najal arda kifata. Orang mendustakan karena tidak pernah mensyukuri dirinya dan bahkan alam semesta buminya. Padahal di bumilah mereka berkumpul. Tidak ada tempat lain berkumpul kecuali bumi. Dari bumilah kita membuat segala-galanya. Apa yang berkumpul di muka bumi, kita lihat nantinya adalah kehidupan. Ya, ada gunung-gunung seperti yang kita lihat sini, ada danau. Ahya'an wa amwata, baik yang masih hidup ataupun yang sudah mati, semuanya ada di bumi. Kita hidup di bumi dan mati di bumi. Kita lahir secara biologis dari bahan-bahan yang ada di bumi, yaitu air dan tanah, dan kita mati kembali lagi ke bumi, yaitu menjadi tanah dan seterusnya. Ahya'an wa amwata. Wa ja'alna fiha rawasiya, supaya bumi itu layak untuk ditempati. Kami jadikan padanya rawasya gunung-gunung. Gunung-gunung ini adalah diantara fungsinya adalah menjadikan menjadi tempat menyimpan air, reservoir air. Di negara-negara tropis seperti kita di Asia Tenggara, air tersimpan di gunung-gunung melalui akar-akar pohon karena kita subur tanamannya. Sedangkan di negara-negara utara yang banyak esnya atau selatan, maka gunung adalah untuk menyimpan es yang membeku, air itu membeku. Setelah nanti mulai panas, baru mulai mencair dan turun menggenangi tanah-tanah yang kering. Akhirnya melahirkan kehidupan. Waja'alna fiha rawasya syamikhatin, yang tinggi, gunung-gunung yang tinggi. Wasqainakum ma'an furata. Aslinya lautan itu adalah asin, tetapi melalui gunung-gunung itu yang tinggi itu, lalu kemudian asqainakum, kami memberikan minum kepada kalian ma'an furata, air yang tawar. Kenapa? Karena air hujan itu kalau turun kembali lagi ke lautan. Dan kenapa tidak kembali ke lautan? Tadi disimpan gunung-gunung, dibuat tadi danau-danau oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka gunung-gunung, danau-danau itu adalah menyimpan air untuk kepentingan kita manusia. Sehingga dengan demikian kita bisa minum dari air yang tawar. Karena kita tidak bisa minum dari air yang asin, air yang ada di lautan.
Wailu yauma idzil lil mukadzibin, kata Allah. Wailu yauma idzil lil mukadzibin. Ulangi lagi. Maka neraka wail, kecelakaanlah. Wailun, kecelakaanlah yauma idzin, pada hari itu, lil mukadzibin. Jadi Bapak sekalian sudah 2 kali ya kita lihat tadi di pertemuan sebelumnya antara ayat 11 sampai 20 di sana ada 2 ayat yaitu ayat 15 ayat 19 berbunyi wailu yauma idzil lil mukadzibin. Lalu kemudian pada pengajian kita sekarang di ayat 21 sampai 30 ada 2 ayat juga yaitu ayat 24 dan 28 ini. Ya. Wailu sama tulisannya terus wailu yauma idzil lil mukadzibin. Ini sebetulnya Al-Quran mengulang-ulangi agar kita tahu persis bahwa kalau kita masuk dalam kategori mendustakan, maka celakalah bagi kita, Pak Ustaz. Apa yang kita dustakan? Ya kebenaran. Kebenaran itu terimplementasi dalam 2 hal. Yang tertulis dalam bentuk kitab suci Al-Quran. Yang kedua adalah manusia suci yang merupakan pasangan hidup daripada Al-Quran. Kita sampaikan bahwa Al-Quran itu mempunyai 2 unsur. Ada yang hidup dan ada yang bisu. Ada yang berbicara dan ada yang bisu. Ada Quran natik dan ada Quran samit. Quran natik itu adalah manusia suci, insan suci yang Allah telah tunjuk untuk kita. Sedangkan yang samit atau yang diam adalah mushaf yang kita sekarang bisa baca, yang sekarang bisa kita coret-coret. Ini namanya mushaf. Ya. Jadi ada 2 macam, jemaah sekalian. Dan siapa yang mendustakan itu, maka disebut dengan kecelakaan baginya. Wailu yaumidil mukadzibin. Maka Bapak sekalian, Ramadan ini Allah berikan kepada kita sebetulnya caranya Allah untuk memaksa kita, untuk mendorong kita, untuk menyeret kita masuk ke dalam apa? Al-Quran, mencemplungkan diri dalam Al-Quran. Sayang seribu sayang, di dalam bulan Ramadan biasanya kita hanya sekedar mengejar tadarrus saja, tamat saja, tapi tidak pernah kita berusaha untuk mengkaji, untuk mentadabburi isinya. Padahal yang ada dalam Al-Quran bukan afala yatadarrusuna Al-Quran, tetapi afala yatadabbarun Al-Quran. Bukan afala yatadarrusuna Al-Quran, tetapi afala yatadabbarun Al-Quran. Bukan afala yaqra'un Al-Quran, tapi afala yatadabbarun Al-Quran. Apakah tidak penting tadarus, tidak penting membaca? Penting sekali. Tetapi itu hanya pintu masuk saja. Itu hanyalah entry point saja untuk sampai kepada apa yang disebut dengan intinya, apa yang disebut dengan mutiaranya, yaitu yang ada di dalam makna-makna yang dikandung dalam kata demi kata, kalimat demi kalimat dalam Al-Quran. Itulah sebetulnya intinya. Apabila kita hanya membaca Al-Quran, di periode awal Islam sudah ditunjukkan, orang yang bahkan menghafal Al-Quran bisa membunuh Al-Quran yang berbicara, yaitu membunuh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, membunuh Imam Ali di masjid. Siapa yang membunuhnya? Abdurrahman Ibnu Muljam. Namanya saja bagus, Abdul Rahman. Tetapi perilakunya bukan Abdul Rahman, tetapi Abdul Syaitan, Abdul Hawa Nafsu. Membunuh, Bapak bisa bayangkan sekarang ini, membunuh imam masjid, itu pasti luar biasa marahnya kita. Luar biasa marahnya kita. Ini yang dibunuh adalah menantunya Nabi, sepupunya Nabi, bapak daripada cucu-cucunya Nabi, yang kemudian menjadi Khalifah Rasyidin yang keempat versi Sunni, lalu kemudian menjadi pemimpin di Kufah, lalu kemudian di waktu salat subuh, ketika memimpin salat, ketika sedang sujud, seorang yang rajin baca Quran, bahkan hampir tidak pernah lepas salat malamnya, menebas kepalanya Sidina Ali, Imam Ali dari belakang. Luar biasa. Ini kan menunjukkan kepada kita bahwa betapa berbahayanya disebut dengan mukadzibin, walaupun dia hafal Quran, walaupun dia kerjanya baca Quran. Wailu yauma idzil lil mukadzibin. Kecelakaanlah pada saat itu bagi orang-orang yang mendustakan, al-mukadzibin. Nah, supaya kita tidak masuk kategori ini tadi, ingat tadi ayatnya, hadza bayanul linnas, ini adalah penjelasan bagi manusia. Dan dia merupakan petunjuk. Dan disebut di tempat lain dikatakan syifa, penyembuh terhadap penyakit hati kita. Maka oleh sebab itulah jemaah sekalian berbahagia, bagi orang yang mendustakan ini, di akhirat nantinya, pada saat berkumpul pada mahsyar, ketika tidak ada lagi yang memberikan naungan selain daripada naungan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada lagi yang memberikan syafaat kecuali syafaat yang diberikan oleh para pemberi syafaat yang Allah tunjuk untuk kita di muka bumi ini, maka pada saat itu bagi mereka-mereka al-mukadzibin, Allah dan malaikat-malaikat berkata, intaliqu ila ma kuntum bihi tukadzibun. Pergilah meminta perlindungan, pergilah meminta syafaat ila kepada ma kuntum terhadap apa-apa atau siapa-siapa
kuntum yang dulu di dunia bihi tukadzibun, kamu mendustakan dengannya. Jadi pada saat nanti kita di padang mahsyar, ketika kita benar-benar hidup sebatang kara, orang nafsi-nafsi di sana, ayatnya mengatakan wattaqu yauman la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Pada saat itu setiap orang tidak bisa membantu orang yang lain. Kesimpulannya pada saat itu kita hidup sendiri-sendiri, sebatang kara, dan kita tidak ada naungan. Maka Allah berkata, malaikat-malaikat berkata, intaliku, kalau kalian tidak ada naungan, pergilah. Intaliku, pergilah mencari naungan. Ila kepada ma kuntum bitukadzibun. Kenapa menggunakan kata-kata ma di sini bukan man? Karena kita sampaikan sebelumnya bahwa yang namanya insan suci itu juga turun-temurun juga. Begitu juga biasanya para pendusta juga turun-temurun juga. Seperti sebuah pohon. Makanya kata-kata ma ini merujuk kepada pohon. Ingat, merujuk kepada pohon. Jadi ada kata-kata ma kuntum. Yaitu disebutkan di tempat lain kalimatun thayyibatun kasyajaratin thayyibatin. Kalimat thayyibah, apa itu kalimat thayyibah? Kan orang, jiwa. Jiwa yang suci hatinya, kalimatun thayyibatun kasyajaratin thayyibatin, sama dengan pohon yang suci juga. Begitu ya, kalimatun khabithatun kasyajaratin sayyatin, ataukah kalimatun sayyatun kasyajaratin khabithatin. Jadi orang yang kotor hatinya sama dengan juga pohon yang kotor. Nah, pohon inilah nantinya yang disebut dengan zakum di akhirat. Pohon mal'un, mal'unah, yang dilaknat oleh Allah SWT. Allah katakan, intaliku, pergilah berlindung kepada pohon kuntum yang dulu kalian bihi tukadzibun, dustakan. Yang namanya Abu Lahab, harusnya itu kan bernaung di bawah pohon ponakannya, Muhammad bin Abdullah. Tapi dia berpindah kepada pohon yang lain. Akhirnya kemudian lahirlah kata-kata tabbat yada Abi Lahabin, Abi Lahab wa tabba ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran zatal habin wa mra'atu. Kenapa mra'atu? Karena dia diseret oleh istrinya pindah ke dalam pohon yang lain, kepada pohon yang lain. Maka Allah mengatakan, intaliqu ila ma kuntum bihi tukadzibun. Pergilah minta perlindungan kepada orang-orang, kepada pohon-pohon yang dulu di dunia kalian mendustakannya. Artinya dulu di dunia kalian tolak, kalian dustakan. Ya, coba sekarang pergilah minta pertolongan kepadanya, minta perlindungan. Pasti tidak mungkin lagi jemaah sekalian. Perlindungan dari azab tentunya. Nah, jemaah sekalian, dalam kehidupan kita di dunia ini, kita seperti berada dalam kegelapan. Maka cahaya itu harusnya kita ikuti. Kita ikuti terus-menerus. Akhirnya membawa kita kepada ujung. Kalau tidak, maka kemudian kita datang kepada kesesatan. Intaliqu ila zillin. Pergilah kepada pohon yang naungannya justru mendatangkan azab. Zillin di sini naungan. Zi yang mempunyai salati syu'abin, 3 cabang. Jadi ada 3 cabangnya jemaah sekalian serbahagia. Ya. Apakah cabangnya itu dalam bentuk dinasti-dinasti, wallahu alam. Yang jelas ini adalah bisa kita masing-masing mencari makna apa 3 cabang di sini. Kalau yang dimaksud di sini Kementerian Agama ini yang disebut dengan 3 cabang di sini sebutnya dengan ini kanan, kiri, atas, kan begitu ya sekalian. Sedangkan ini sebutkan salasi syu'abin, 3 cabang. Ya, 3 cabang itu apa jemaah sekalian serbahagia, kita tahu. Yang namanya dari kenabian itu kan cuma 1, lurus seperti tali. Dari Adam alaihissalam sampai terbentang sampai ke bawah, sampai kepada Nabi Muhammad kita, sampai ke akhir zaman itu cuma 1, seperti 1 tali, tidak bercabang-cabang. Nah, di sini dikatakan salati syu'abin, bercabang-cabang. Jadi artinya juga sekalian pengikut kebenaran sejati itu tidak mungkin terjebak pada cabangan-cabangan. Tidak mungkin terjebak pada kelompok-kelompok seperti yang kita bahas kemarin. Kullu hizbin bima ladayhim farihun, setiap kelompok merasa bangga dengan kelompoknya. Setiap macam-macam, bisa saja setiap ormas merasa bangga dengan ormasnya, setiap partai merasa bangga dengan partainya, dan seterusnya. Semuanya berbangga-bangga. Nah, Allah mengatakan kalau itu yang terjadi, maka itu adalah kita tidak merupakan bagian daripada yang menerima kebenaran itu. Karena kebenaran itu tunggal. Ya, seperti dikatakan dalam Al-Quran, wa'tasimu bihablillahi jami'a. Habl itu tunggal. Berpegang teguhlah kepada tali yang tunggal itu, yang diluruskan Allah dari langit sampai ke akhir zaman, ke bumi dan sampai akhir zaman.
wala tafarraqu, jangan bercerai-berai, dan semuanya harus berpegang di sana jami'a, wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Jadi intaliqu ila mazillin dhi salasi syu'ab, maka pergilah kepada pohon naungan yang mempunyai 3 cabang. Kita Bapak Ibu sekalian sebahagia, setelah wafatnya Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi datang membangun namanya sistem masyarakat, sistem kepemimpinan, sistem pemerintahan yang bersifat profetik ilahiyah, ya, yang jauh daripada sifat-sifat monarkisme, jauh daripada sifat-sifat materialisme duniawiyah, tetapi kemudian dalam perjalanannya agama ini diseret menjadi dinasti-dinasti, ya, sampai sekarang masih ada seperti itu jemaah sekalian. Maka oleh sebab itulah Allah mengatakan intaliqu ila zillin dhi salatin syu'abin, pergilah mencari tempat perlindungan yang pada pohon yang buruk, yang panas, yaitu ini asap api neraka yang terdiri daripada 3 cabang, salati syu'abin. Nah, Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan dengan puasa Ramadan kita mampu menahan diri dari hawa nafsu kita, supaya kita bisa melihat Al-Quran tidak dipengaruhi oleh di mana kita sekarang berada. Kita mungkin sekarang adalah berada pada posisi Syafi'i, Hanafi, Hambali, dan sebagainya. Mazhab-mazhab seperti ini tidak ada pada zaman Nabi, Bapak Ibu sekalian sebagai. Mungkin kita ada pada ormas-ormas seperti Muhammadiyah dan sebagainya. Ini juga tidak ada pada zaman Nabi Muhammad kita SAW, tapi terkadang mempengaruhi cara berpikir kita. Maka dengan puasa Ramadan kita berharap tidak perlu kita bubarkan organisasi atau ormas atau partai atau negara, tetapi jiwa kita harus kembali kepada fitrahnya, yaitu menjadi objektif sejati, menjadi rasional objektif. Jangan kita bersifat emosional dan sensasional seperti pembahasan kita kemarin. Jadi harus bersifat objektif rasional. Supaya apa? Supaya kita bisa benar-benar menjadikan Al-Quran sebagai imam bagi kita. Bukan kita yang imamnya Al-Quran. Bukan Al-Quran mengikuti pendapat kita. Kita sudah punya pendapat-pendapat subjektif yang dibangun dari generasi ke generasi, dari orang tua kita, dari guru-guru kita. Lalu kita katakan itu pasti benar, padahal belum pernah kita lakukan cross-check dengan ayat-ayat Al-Quran. Belum pernah kita benturkan dengan ayat-ayat Al-Quran. Nah, bagaimana kalau kita benturkan dengan Al-Quran? Satu syaratnya, kita harus berani meninggalkan subjektivitas kita. Kita harus mampu meninggalkan sifat ego dan anania kita. Apabila kita tidak berani, tidak mau meninggalkan sifat anania dan subjektivitas kita, kita tidak akan pernah kembali kepada kebenaran Al-Quran. Ujung-ujungnya kita nanti berlindung kepada ego kita, kepada pohon naungan yang tidak lain daripada azab yang bercabang 3. Mudah-mudahan kita semuanya Bapak Ibu sekalian, dengan puasa Ramadan ini benar-benar bisa mengusir egoisme kita, bisa mengusir subjektivitas kita, bisa mengusir pendapat-pendapat kita yang tanpa kita sadari ditanamkan oleh pendahulu-pendahulu kita, entah itu orang tua kita, entah itu senior-senior kita, entah itu syekh-syekh kita, entah itu guru-guru kita, entah itu ustadz-ustadz kita, yang ternyata bertentangan dengan kebenaran abadi, kebenaran mutlak. Kalau bertentangan, maka marilah kita memberanikan diri untuk kembali kepadanya. Siapapun guru-guru kita, kebenaran itu hanya bersama dengan Allah dan Al-Quran, Allah dan Rasulnya, yaitu kitab suci yang berbicara dan kitab suci yang tertulis atau diam seperti ini. Di luar itu adalah merupakan bayangan-bayangan yang bisa saja bayangannya Al-Quran, tapi bisa juga bayangan dari hal-hal yang lain. Nah, mudah-mudahan kita Bapak sekalian yang sudah berpuasa bertahun-tahun ini, benar-benar Ramadan tahun ini, tahun 2023 ini, mengembalikan kita kepada fitrah kita, sebagaimana Allah berfirman, fitrat Allah, allati fataran nas 'alaiha, la tabdila li khalqillah, dzalika dinul qayyim, walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian, mohon maaf atas segala kekurangan. Kalau benar itu dari Allah SWT, kalau ada kekurangan dan khilafahnya, dari kekurangan dan khilafan Al-Fakir sendiri, mohon dimaafkan. Yang mau bertanya dipersilakan. Silakan Pak Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu.
Tadi kan disampaikan bahwa air itu datangnya dari mana gitu. Kemudian kan air itu disimpan di gunung-gunung. Berarti bumi itu tadi tercipta 2/3-nya itu adalah air atau permukaan lautan ya. Berarti air itu awalnya dari laut kah? Begitukah Ustadz? Kemudian yang kedua, apa hikmahnya Rasulullah itu diturunkan atau ya diturunkan di kota Mekah yang tadi bahwa orang-orang Mekah itu mukadzibin gitu. Kok bukan di negeri lain Mesir, Palestina sehingga orang Islam itu tidak menjadi kaum yang Syariah. Begitu saja Ustadz. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bu yang bertanya tadi ya. Perlu kita sampaikan tadi pertegas di dalam ceramah bahwa sampai sekarang asal-usul air di muka bumi itu masih misteri. Ya, belum ada teori yang dianggap valid, belum ada teori yang disepakati oleh para ilmuwan berkenaan dengan asal-usul air di muka bumi. Sampai sekarang masih misteri. Apa itu misteri? Masih misteri, masih tidak jelas dari mana. Masih menjadi teka-teki, masih menjadi tanda tanya, itu air di muka bumi dari mana? Karena aslinya planet itu tidak ada airnya. Kan planet itu kan berdasarkan teori astronomi atau para ahli, bumi, bulan itu kan tadinya satu. Bumi berasal dari matahari. Jadi bulan tadinya menurut riwayat kan begitu dari bumi. Jadi itu bulan bagian dari bumi tadinya. Terus makanya dia bulan mengitari bumi karena dia adalah bagian daripada bumi. Kemudian kenapa bumi mengitari ataukah mengorbit matahari? Karena dia tadinya merupakan bagian dari matahari bersama dengan Mars, Jupiter dan sebagainya. Itu adalah bagian daripada matahari. Kemudian terlepas ya, karena kan tadinya itu terjadi dari ledakan raksasa namanya Big Bang. Lalu kemudian terburai-burai lah kalau bahasa begitunya. Matahari terburai-burai, tercerai-berai. Lalu kemudian setiap buraian, setiap ceraian, setiap bagian memutar mengikuti pusatnya. Maka planet-planet yang asalnya dari matahari berasal dari matahari dan mengitari, berputar mengelilingi matahari termasuk bumi. Kemudian bulan berasal dari bumi, bulan mengitari bumi. Bahkan ada planet yang 12 bulannya seperti Jupiter itu 12 bulannya. 12-12-nya mengitari Jupiter. Nah, jadi ini adalah sifatnya. Dan di tempat lain tidak ada air. Di bulan tidak ada. Di Jupiter tidak ada. Di Pluto tidak ada. Di Mars tidak ada. Tidak ada. Ya, satu-satunya ada airnya adalah bumi. Nah, pertanyaan dari mana? Gitu. Nah, kalau kita katakan tadi gunung, maksudnya setelah ada air di lautan, mengisi 2/3, itu kan permukaan bumi 2/3-nya lautan, Bu, yang bertanya tadi. Jadi kita pelajari dulu, dan bisa kita lihat tadi gambarnya. 2/3 permukaan bumi itu adalah lautan, jadi hanya 1/3-nya berbentuk daratan, gitu. Makanya cukup air itu menghidupi manusia, karena 2/3-nya bumi. Nah, tetapi air laut itu kan aslinya asin ya. Setelah berjalan lama itu kan asin. Ya, nah sekarang bagaimana cara kita minum? Nah, Allah ciptakan air itu menguap. Pada saat mendapatkan temperatur tertentu, dia menguap, naik ke atas. Namanya terjadi evaporasi. Evaporasi menguap. Setelah menguap di atas, berubah menjadi gas, kan menderingan tuh ke atas. Lalu jadi awan-awan itu. Lahirlah mega, awan, mendung, dan sebagainya. Lalu kemudian ditiup angin bergeser ke atas daratan, begitu Bu. Nah, di atas daratan itu kan awan, baru kemudian terjadi kondensasi. Lalu kemudian turun menjadi air, hujan. Lalu kalau air hujan turun, kan air itu mengikuti hukum gravitasi. Harusnya begitu air turun, langsung kembali ke samudra lagi. Kan kita tidak dapat apa-apa jadinya kalau tidak ditampung. Nah, supaya kita dapat jatah air cukup untuk hidup 1 tahun berikutnya, maka Allah ciptakan gunung-gunung. Di antara fungsinya gunung-gunung tadi adalah reservoir. Kalau reservoir itu bahasa kitanya kalau di rumah namanya toren. Bapak Ibu terutama bertanya tadi, kalau kita punya air dari PAM, PDAM, dari pemerintah kerajaan, kita tampung di toren, ya biar nanti turun secara gravitasi. Atau kalau kita ambil dari tanah, disimpan di toren, sehingga nanti tidak perlu pakai listrik lagi, tinggal turun, toren, penampungan. Torennya bumi itu namanya gunung. Jadi gunung-gunung atau rawasya tadi adalah diantara fungsinya, ya, diantara bukan satu-satunya, diantara fungsinya adalah menyimpan air, gitu.
Air itu disimpan, nanti mengalir sedikit-sedikit melalui sungai itu, digunakan oleh manusia. Bahkan Ibu tahu sungai-sungai itu bukan hanya ada yang terbuka, ada yang tertutup, ada yang di bawah tanah yang tertutup, itu ada sungai-sungai, sungai bawah tanah namanya. Dan itu yang kemudian mengirim air dari gunung yang tersimpan tadi ke lautan lain melalui kehidupan manusia, melalui pertanian, perkebunan dan sebagainya, sehingga manusia bisa bikin sumur. Ibu kalau memantek atau bikin sumur itu kan ada air dalam tanah. Dari mana itu? Nah, itu dari gunung tadinya mengalir. Nah, begitu juga kalau di daerah-daerah daerah dingin, biasanya airnya pada waktu dingin itu kan membeku di gunung-gunung. Nanti sedikit demi sedikit mencair pada saat musim panas untuk dikirim untuk memenuhi kebutuhan manusia. Begitu maksudnya, Bu. Ya, itu yang kita bicarakan tadi. Terus yang kedua, kenapa Nabi Muhammad dikirim di Mekah, Mukadzibin? Tadinya Mekah bukan Mukadzibin. Ya, belum bisa dikatakan Mukadzibin kalau belum ada nabinya. Nanti setelah ada nabi, ada kebenaran, baru muncul istilah mukadzibin. Karena mukadzibin itu mendustakan. Yang namanya mendustakan, ada yang didustakan. Kalau belum ada yang didustakan, ya tidak bisa disebut mendustakan. Ya. Lalu kemudian penyebab manusia jadi paria bukan karena di Mekah. Waktu sama Nabi Muhammad kita bukan paria kan? Ya. Jangan pikir kalau turun di Palestina tidak bangsawi, bukan. Ini menyangkut masalah doktriner namanya. Bangsa paria atau tidak paria itu ajaran, doktrin namanya. Ketika ajaran melenceng, ya kita tidak mungkin bisa maju. Coba lihat umat Islam sekarang kan yang dipersoalkan kan cuma hal-hal yang sifatnya ritualistik, yang berkaitan dengan ritualistik, mistikal ritualistik. Ya akhirnya kita hanya hebat di situ, tapi kita kemudian tidak bisa mempengaruhi kehidupan. Karena kalau kita ingin mempengaruhi kehidupan, ya kita harus masuk kepada aspek yang dibutuhkan seluruh manusia. Apa aspek yang dibutuhkan seluruh manusia? Ya teknologi, sains, gitu. Nah, ketika kita tertinggal dalam dunia sains, ya kita tidak bisa mempengaruhi manusia. Kenapa Cina bisa mendiktekan? Kenapa bisa Cina bisa mendamaikan antara Rusia dengan Ukraina misalnya, bahkan antara Iran dengan Saudi misalnya? Ya karena dia punya kuasa, dia punya uang banyak. Kenapa uang banyak? Ya banyak jualannya dalam bidang apa? Dalam bidang manufaktur misalnya, dalam bidang otomotif misalnya, dalam bidang aeronautik misalnya, banyak sekali. Ya. Karena dia banyak jualannya, powernya banyak. Seperti itu. Sementara kita hanya menjadi konsumen. Kita umat Islam hanya berdiri di tepi-tepi peradaban saja. Kita hanya menjadi user saja. Kita tidak pernah menjadi produser. Seperti itu, Ibu, yang saya katakan tadi. Jadi persoalan paria itu bukan karena Mekah atau Palestina, bukan. Ya. Itu menyangkut masalah doktrin ajaran yang kita pegang sekarang. Ketika keluar daripada Al-Quran, kita menjadi pariah. Ya. Sampai sekarang di umat Islam kita tuh kalau ingin menyelesaikan masalah selalu shortcut, potong kompas. Mau kaya, baca ini. Mau kaya, melakukan ini. Ritual-ritual ini. Lupa kalau orang kaya kan kerja keras, ikhtiar, usaha, menabung, investasi. Nah, itu baru bisa. Tapi kalau cuma sekedar baca ini, baca itu, bacaan itu wajib. Perlu kita lakukan. Allah berkata, berdoalah. Tetapi masing-masing ada jalurnya. Seperti itu. Pernah kita sampaikan di sini, kalau mau jadi dokter, jangan masuk di fakultas teknik, masuklah di fakultas kedokteran. Kalau mau jadi sastrawan, ya jangan masuk di jurusan pesawat gitu, karena beda-beda jalurnya. Nah, kita harus mampu membedakan jalur mana kita tempuh nih, seperti itu. Ada lagi yang lain, Bapak sekalian? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak. Alhamdulillah, barakallahu fi asyik. Masih batin semua. Waalaikumsalam. Ustaz, apakah terasa benar bahawa ayat Lailatul Qadri ilal Matla'il Fajr tersirat mengembalikan kenangan manis kita dalam ayat 22, 23 dan kemudian mengkaitkan kita kepada ayat 24, 25 bahawa malam Lailatul Qadar itu mengembalikan kita kepada alam keibuan kita yang kita pernah hina dan kita pernah berada dalam kegelapan. Maka Allah keluarkan kita daripada perut ibu kita melalui cahaya. Lalu kita mula melihat apa yang selama ni mata kita tidak terbuka secara batin. Dan akhirnya bila kita dipertanggungjawabkan daripada semua nikmat-nikmat yang dalam ayat tadi kupaskan, maka ayat 24-25 mengembalikan kita kepada masyar untuk dipertanggungjawabkan.
So dari pencerahan Lailatul Qadar ila al-Mala'il Fajr tadi dalam ayat 22-23 Ustaz. Barakallahu fi afwan semua. Jadi jemaah sekalian berbahagia, kita terima kasih banyak. Kita mulai dari ayat 20-21 dulu tadi ya. Jadi Allah berfirman, alam nakhluqukum mimma immahin faja'alnahu fi qararim makin. Jadi faja'alnahu fi qararim makin. Baru kemudian muncullah yang ayat berikutnya. Ila qadarim maklum. Sampai kadar-kadar yang telah ditentukan. Faqadarna fani'mal qadirun. Kami yang memberikan kadar dan kami adalah sebaik-baik pemberi kadar. Ini menarik pertanyaannya tadi Pak Ustaz. Jadi kita di dalam bulan Ramadan ini, ingat bulan Ramadan bulannya Al-Quran, Allah memberikan satu malam namanya malam Lailatul Qadar. Malam Qadar, Lailatul Qadar itu malam Qadar. Jadi malam Qadar itu bukan malam Lailatul Qadar, tapi malam Qadar. Kalau kita katakan malam Lailatul Qadar itu double, ya. Jadi Lailatul Qadar itu malam Qadar sebetulnya. Malam ditentukannya kadar-kadar. Kita tahu bahwa ada kadar yang bersifat alamiah, ada kadar yang bersifat ilahiyah. Apa yang bersifat alamiah? Seperti tadi kita lapar makan, itu namanya alamiah. Kita haus minum, itu alamiah. Yang namanya minum air putih, air tawar tadi, bukan air yang lain. Kalau kita misalnya bensin atau fuel kan air juga, tapi cair juga, tapi tidak menyembuhkan, tidak akan menghilangkan. Atau kan air laut tadinya tidak menghilangkan kita punya haus. Jadi kita harus minum air, itu adalah alamiah. Tapi ada juga ilahiyah yang ditentukan oleh Tuhan. Nah, ini tadi muncullah doa tadinya. Makanya Bapak Ibu sekalian, setelah kita berpuasa itu, ada satu tiba-tiba ayat di tengah-tengah puasa muncul. Kita tahu puasa itu kan ada 4 ayat ya, ada 4 atau 5 ayat. Ayat pertama adalah kutiba alaikumusiyam. Ayat kedua adalah ayyamam mahdudat faman kana minkum marida. Kemudian ayat ketiga syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal hudal furqan faman syahida minkum syahra falyasum. Itu masih ayat puasa. Kemudian ayat 87-nya 187 loncat. Itu kan tadi 185. Apa uhilla lakum lailatas syiyamir rafasu ila nisaikum, itu puasa juga. Tapi di tengah-tengahnya ayat 186 tadi 183 kutiba alaikumusiyam, 184 ayyamam ma'dudat, 185 syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an, 187 loncat 187 uhilla lakum lailatas syiyamir rafathu ila nisaikum. Tapi 186-nya tiba-tiba berbicara tentang doa. Nah, itu dia. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ya, fa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, fa inni qarib, maka sungguhnya aku dekat. Jadi idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba-hambaku bertanya kepada tentang aku, ini qarib, aku dekat. Apa bukti kedekatannya? Ujibu da'wata da'iz zadaan. Aku akan mengijabah, aku akan menjawab, aku akan memenuhi doanya orang-orang berdoa. Ujibu da'wata da'iz zadaan. Makanya tadi kita katakan doa itu perlu, tapi ada jalurnya. Apa jalurnya? Falyastajibuli wal yu'minu bi. Harus juga memenuhi hukum-hukumku. Falyastajibuli. Ya. Apa itu yang harus kita ijabah itu? Mulai daripada hukum alamnya Tuhan harus kita penuhi. Gitu. Kalau kita mau kenyang, ya harus beli beras, berasnya dimasak, baru kemudian kita makan, baru bisa kenyang. Tidak bisa kita hanya berdoa saja, baru membaca alhamdulilladzi at'amana wa saqana, baru kemudian kita kenyang, enggak bisa. Atau membaca doa saja, Allah membarik lana fima razaqtana wa qina adzabannar, lalu jadi kenyang, ya enggak bisa. Harus falyastajibuli, harus mengijabah juga. Harus bersungguh-sungguh, wal yu'minu bi, beriman kepada, percaya kepadaku. Nah, inilah yang kita lakukan pada malam-malam Lailatul Qadar. Karena Allah mengatakan faqadarna fa ni'mal qadirun. Dan Allah mengatakan malam Lailatul Qadar itu adalah malam-malam diturunkannya Al-Qur'an. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Jadi intinya apa? Ketika kita mendapatkan malam Qadar atau Lailatul Qadar itu, maka artinya apa? Kita keluar dari alam ruang waktu. Kita keluar dari alam hedonistik. Kita keluar dari cara berpikir materialistik.
kita keluar dari hanya menganggap pengetahuan itu bersifat empirik, bersifat indrawi saja. Lalu gimana cara kita kembali kepada fitrah kita tadi? Apa itu fitrah kita? Alam alastu bi rabbikum, yang dikatakan fitrat Allah allati fataran nas 'alaiha. Nah, itu kita dapatkan apa? Pada malam Lailatul Qadar. Jadi kalau kita dapatkan malam Qadar, kita akan kembali kepada fitrah, sehingga ketika kita keluar dari ruang waktu, kita pasti akan lebih baik daripada 1000 bulan. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Kenapa? Karena alf itu 1000 itu adalah bilangan, sedangkan kemudian syahr itu juga adalah waktu. Jadi berbilang, waktu itu berbilang. Nah, begitu kita malam Qadar, kita keluar beyond daripada itu, dan kita kemudian bersua dengan alamnya para malaikat dan roh. Tanazzalul malaikatu war-ruh fiha bi'idzni rabbihim min kulli amr. Baru pada saat itu jiwa kita menjadi tenang. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Nah, jadi inilah jemaah sekalian berbahagia utamanya yang kita dapatkan pada malam Qadar itu. Kita berharap, jadi jangan berharap kalau malam Qadar cuma datang supaya rezekinya dalam pengertian uangnya banyak, itu terlalu merendahkan malam Qadar sebetulnya. Apa artinya banyak uang kalau tidak damai hatinya? Yang kita inginkan pada saat malam Qadar itu agar Allah membantu kita keluar daripada penjara, jeratan alam ruang dan waktu yang disebut dengan hedonisme dan materialisme itu. Karena itulah menyebabkan kita tidak pernah bisa menyaksikan kebesaran Allah secara hakiki. Kita tidak pernah ma'rifat dengan ma'rifat yang benar. Nah, inilah jemaah sekalian, maka puasa mengantarkan kita ke sana, dan puncaknya itu adalah pada malam Qadar. Berikutnya lagi ada sebelum kita tutup. Ada Pak Andes, Pak Ustadz, angkat tangan. Silakan Pak Ades, silakan Pak Ades. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ades. Tadi sepertinya juga berhubungan yang tadi mengenai qadar tadi Ustaz. Saya memahami qadar itu ketentuan yang dibuat oleh Allah ketika menciptakan alam semesta. Dan itu berlaku buat alam semesta, contohnya H2O ketika masuk dalam udara di bawah 0, dia akan menjadi beku, dipanaskan dengan 100 derajat, dia akan mendidih, dan seterusnya. Itu ditempatkan kepada alam semesta, Ustaz ya. Nah, kemudian apakah ada qadar yang sifatnya itu diberikan orang per orang, Ustaz, tidak ngikutin sunatullah seperti tadi gitu. Kita lihat memang banyak umat kita yang berserah diri kepada Allah. Contohnya, oh saya nggak bisa ikut qadarullah, anak saya sakit. Oh qadarullah, tiba-tiba mobil saya rusak. Jadi seolah-olah mobil rusak pun juga itu kalau pemahaman mobil rusak tidak diservis, ya itu masuk akal juga. Ketentuan tidak diservis kan, Ustaz, gitu. Tapi kalau seolah-olah bahwa itu Allah yang langsung mematikan mobil yang rusak gitu, Ustaz. Nah, yang pertanyaan saya, apakah ada kalau karena pemahaman saya itu adalah qadarullah itu adalah betul-betul ketentuan yang diberikan Allah, sunatullah kepada alam semesta. Ya seperti yang Ustaz bicarakan tadi, bahwa kalau kita ingin kenyang, kita harus makan dulu gitu loh. Nah, itu makanya akhirnya muncullah pengetahuan-pengetahuan saintis, ilmu kedokteran segala macam untuk kita bisa meneliti qadarullah tadi gitu. Nah, yang pertanyaan saya, benar nggak ada qadar yang betul-betul diberikan pada orang per orang, Ustaz, gitu loh. Karena kan saya penasaran, Ustaz, kalau seandainya Allah itu bisa menghentikan ketika Imam Ali dipenggal, harusnya Allah bisa menghentikan kan, Ustaz, gitu. Begitu juga ketika Allah ingin menghentikan bahwa jangan sampai Imam Husain dipenggal, harusnya itu bisa diberhentikan, tapi kenyataannya tidak, Ustaz. Pertanyaan saya, adakah dalam dalil yang mengatakan bahwa ada qadar yang diperuntukkan untuk orang khusus, Ustaz? Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak Ades atas pertanyaannya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita sampaikan bahwa qadar tadi ada, paling tidak ada 2 macam. Bahkan sebetulnya seperti yang kita persembahkan sebelumnya, presentasikan sebelumnya, bahwa hukum itu ada 3 macam. Ada hukum alam, natural law, dan ada juga hukum akal yang disebut dengan logik atau mantik, dan ada hukum syariat. Itu ada 3 macam. Nah, dari manakah hukum-hukum ini? Hukum ini sebetulnya ketentuan kadar. Jadi sebetulnya hukum itu kan kadar-kadar. Nah, jadi kita bisa menyebutkan ada kadar yang bersifat alamiah, kadar natural, dan ada kadar yang bersifat akliyah, kadar intelektual, dan ada kadar yang bersifat hukum agama, kadar syariat.
Nah, pertanyaannya apakah kadar-kadar pada setiap orang diberikan? Ada, yaitu tadi apabila sesuai dengan usahanya tadi. Ya, ulangi sesuai dengan usahanya. Usahanya pada 3 level tadi. Mana buktinya? Kita lihat di masyarakat kita kan bertingkat-tingkat, ada gradasinya. Ada orang yang pengetahuannya biasa-biasa saja. Ada orang yang kekayaannya juga banyak, sedangkan ada yang biasa-biasa saja. Nah, dari mana ini? Apakah Tuhan tentukan secara sedemikian rupa sehingga disebut qadarullah? Tentu bukan. Itu tadi masuk pada 3 kategori. Yang tidak bisa kita pilih apa? Yang tidak bisa kita tolak, yang tidak bisa kita rubah adalah qadar ilahi, qadar alamiah, qadar tabiiyah namanya, qadar nature alamiah, yang sebetulnya bahasa Arabnya tabi'iyah, tabi'. Itu adalah kadar yang bersifat alamiah. Contohnya, kita tidak bisa merubah hukum air menjadi H3O misalnya, ataukah H2O2. Kalau kita rubah ya bukan air lagi namanya. Jadi yang namanya air ya H2O tadi. Jadi begitulah seterusnya. Garam dapur, rumusnya seperti ini, NaCl misalnya. Jadi kita tidak bisa merubahnya, karena itu apa? Alamiah. Contohnya, kalau kita lapar harus makan, atau paling tidak dikasih infus, itu baru bisa. Kalau berdoa saja tidak bisa hilang namanya laparnya. Jadi tidak bisa kita lapar, tidak perlu kita cari makan, tidak perlu ikhtiar, tidak perlu usaha. Kita baca doa saja, Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Tiba-tiba simsalabim, ada makanan masuk dalam perut kita. Setelah kenyang, kita tinggal baca doa, alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa jalana muslimin misalnya gitu. Nggak bisa, nggak mungkin. Nah, harus dikombinasikan dengan apa? Dengan hukum akal. Hukum akal itu adalah intelektual, hukum adalah ikhtiar tadi. Lahirlah tadi saintis, lahirlah tadi ilmuwan, seperti kata Pak Andis tadi. Ya tidak bisa mobil itu bagus kembali bannya kalau tidak ditambal, kalau tidak diganti, kalau tidak dipompa. Nggak bisa. Tidak bisa kita hanya sekedar berdoa di rumah dengan alasan, ya Allah kamu menentukan kadar-kadar, ini ban mobil saya kempis, maka kemudian itu adalah qadarullah. Saya berharap qadarmu juga ya Allah supaya ban saya itu bisa tiba-tiba kembung kembali. Ya tidak bisa, ya. Karena termasuk qadarullah itu adalah ikhtiar usaha kita. Apa itu saya mengkombinasikan antara kadar alam, kadar intelek, dan kadar syariat. Itulah kesempurnaan sebetulnya. Seperti itu. Kita katakan tadi, kenapa umat Islam sekarang jadi bangsa parja? Ya karena tadi dia hanya mengandalkan saja yang ketiga, yaitu syariat saja. Dia merasa kalau sudah rajin sholat pasti kaya. Nggak ada hubungannya sholat dengan kaya. Ya. Dia kemudian rajin sholat, maka pasti tidak akan kena kecelakaan. Ya, buktinya tadi kata Pak Andes, Imam Ali juga dibunuh di masjid dan sebagainya. Jadi dengan demikian jemaah sekalian berbahagia, ini terkadang kita salah menempatkan sesuatu tadinya. Nah, oleh sebab itulah kalau kita ingin kalau kita ingin maju, ya kita harus bekerja pada wilayah kemajuan, yaitu memperbaiki sains, dunia pendidikan kita, kemudian dunia filsafat kita, kemudian dunia teknologi kita, itu harus diperbaiki. Kalau kita tidak baik di situ, tidak bisa maju. Ya, tidak bisa kita sedikit-sedikit qadarullah. Dan yang kita sebut qadarullah ini bahkan berbahaya Pak Bos sekalian. Kita punya salah disebut qadarullah, ya. Kita yang salah, kita yang jalan mobilnya selalu masuk di bahu jalan, yang banyak pakunya, setelah kempes qadarullah. Ini kan artinya menjadikan Allah sebagai tempat sampah. Ingat, menjadikan Allah sebagai tempat sampah. Setiap kesalahan qadarullah. Nah, kok bisa? Sedikit-sedikit Allah. Ya, dia teler qadarullah juga. Apa begitu? Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, ini kita harus berhati-hati menggunakan kata-kata qadarullah. Karena kalau qadarullah berarti kita mengatasnamakan Allah atas setiap perbuatan kita, sementara Allah sudah mengatakan dalam Al-Qur'an, ma asabaka min hasanatin famin Allah wa ma asabaka min sayiatin famin nafsik. Ya. Kalau ada yang baik itu pasti dari Allah, tapi kalau buruk pasti dari dirimu sendiri. Jadi kita harus lihat dulu, jangan langsung mengatakan qadarullah. Kalau misalnya hujan turun di musim hujan itu qadarullah. Ya, tapi kalau kita keluar dan basah dan kita tidak senang basah, ya itu adalah pilihan kita. Ya. Saya kira jemaah sekalian berikutnya kita pergi ke kita pergi di di chat ya. Iya.
Di chatting ini ada pertanyaannya. Ibu Elok. Dari Ibu Elok ya. Salah satu murid saya bertanya, puasa Ramadan diperintahkan sejak Nabi siapa? Jadi PR buat saya. Jawabannya sejak Nabi Adam. Sederhana kan? Ya, jadi gampang sejak Nabi Adam. Kenapa ya? Nabi Adam Nabi pertama. Nabi Adam juga manusia pertama. Dan dikatakan, kama kutiba alal ladzina min qablikum. Apa batasnya min qablikum? Batasnya manusia pertama. Nah gitu. Kalau ada batas, itu bukan min qablikum. Ya. Jadi kalau dikatakan apa batasnya min qablikum sebelum Nabi Adam, karena Nabi Adam sudah tidak ada lagi orang setelahnya. Kalau kita batasi pada Nabi Idris, berarti belum min qablikum. Karena sebelum Nabi Idris masih ada orang. Berarti min qablikumnya dibatasi pada Nabi Idris. Dan artinya bukan min qablikum. Karena sebelum Nabi Idris, min qablikum juga namanya. Sebelum kita juga namanya. Jadi batas min qablikum itu sejak manusia pertama. Jadi dengan demikian kalau ada murid bertanya, sejak kapan diperintahkan puasa Nabi siapa? Sejak Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Clear. Terima kasih banyak Bapak Ibu atas perhatiannya pada kesempatan ya. Waalaikumsalam. Masih bisa Ustaz? Dikit aja Ustaz. Ya, Fadal. Sedikit mendalami aja tadi yang soal kadar yang disampaikan oleh Pak Andes dan Pak siapa tadi Pak Nur gitu ya. Andes, ya. Iya. Yang kita kenal dalam Al-Quran itu kan ada dua istilah. Ada sunnatullah dan ada kadar tadi ya. Nah, saya memahami bahwa sunnah itu lebih umum, sekaligus gitu ya. Itulah hukum Allah, seperti 3 hukum tadi itu. Sementara kadar itu adalah partikular sifatnya gitu. Ini titik ini misalnya gitu loh. Misalnya hujan tadi. Tadi itu kan misalnya akan diturunkan di Depok, mungkin ya segitu aja gitu loh. Sudah ditentukan segitu sesuai dengan ukurannya gitu. Dengan melihat awan gitu cukup di situ, di daerah sini gitu. Itu partikular. Misalnya kembalikan ke orang. Misalnya saya gitu. Kapasitas saya segitu gitu. Hanya segitu diberikan oleh Tuhan. Jadi saya harus mengikuti hukum-hukum yang tadi 3 itu gitu loh. Kalau sesuai dengan yang saya pahami bahwa sempurnanya sebuah akibat itu karena sempurnanya sebab. Akibat itu disebab apa? Akibat itu karena sebab. Sempurnanya sebuah akibat itu karena sempurnanya sebab gitu. Saya pikir hanya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi jemaah sekalian kita pertegas kembali tadi pertanyaan Ustaz Wahidin bahwasanya akibat itu adalah bergantung sepenuhnya kepada sebab. Jadi akibat tidak bisa dipilih, yang bisa dipilih adalah sebab. Jadi bisa dikatakan bahwa akibat itu wajib bagi sebuah sebab. Ya, jadi begitu kita pilih sebabnya, akibatnya seperti ini. Kita pilih sebab A, akibatnya A aksen. Kita pilih sebab B, akibatnya B aksen. Kalau kita juga pilih A dan A-nya misalnya 3 kadarnya, ya akibatnya pasti 3 kadarnya juga. Seperti itu. Apa sebabnya? Karena akibat itu konsekuensi logis daripada sebab. Lalu di manakah manusia berikhtiar bekerja? Pada wilayah sebab tadinya. Makanya jemaah sekalian ketika misalnya kita bicara tadi umat Islam, ingin seperti misalnya negara yang maju seperti Cina, yang membuat segala-galanya, mulai pesawat sampai jarum pentul dibikin. Ya mulai daripada internet generasi 6 ataukah 5G sekarang ataukah 6G sudah keluar di Cina, sampai kepada jilbab wanita muslimah itu dibikin semua Cina. Ya, kenapa? Ya karena dia bekerja pada semua wilayah. Tapi kalau kita memang kerjanya cuma misalnya anak-anak kita disekolahkan hafal Quran, membaca Quran, menghafal doa-doa, ya wajar juga kemampuan kita cuma di situ Pak Bos sekalian. Jangan berharap bisa bikin pesawat kalau diajari cuma hafal Quran, baca doa-doa, ya nggak bisa seperti itu. Di mana anaknya disekolahkan? Ya di sekolah tahfiz, harapannya nanti masuk di Madinah atau di mana. Nah, bukan saya tidak mengatakan salah ya, tetapi hasilnya cuma di sekitar situ juga. Sementara kehidupan ini kan butuh alat transportasi, butuh alat komunikasi, butuh alat telekomunikasi, butuh alat ini dan itu. Dan yang mengatur manusia itu yang punya alat-alat itu. Kenapa? Karena kalau salat kita tidak dibutuhkan oleh orang Islam. Tapi kalau Bapak Ibu bikin handphone dibutuhkan oleh seluruh manusia. Gitu. Dengan demikian, manfaatnya lebih besar kalau bikin handphone. Kenapa? Karena dibutuhkan seluruh manusia. Bayangkan dengan handphone Bapak Ibu dengarkan ceramah saya.
Coba kalau Bapak Ibu tidak ada handphonenya, tidak bisa dengar ceramah sekarang di tempat yang berbeda-beda. Jadi kan berarti dibutuhkan seluruh manusia. Orang-orang rapat, meeting, seluruh dunia, kantor-kantor besar, pakai Zoom, semuanya bisa. Ya. Nah, jadi artinya apa? Dibutuhkan seluruh manusia. Nah, ketika dibutuhkan seluruh manusia, berarti kita dibutuhkan seluruh manusia. Ketika kita dibutuhkan seluruh manusia, kita dianggap penting oleh seluruh manusia. Seperti itu jemaah sekalian. Maka Nabi bersabda, yang paling baik di antara kalian, yang paling bermanfaat bagi seluruh manusia. Ya. Jadi siapa yang paling baik di antara manusia? Khairukum anfa'un nas. Ya. Yang paling baik di antara kalian adalah yang paling banyak manfaatnya bagi seluruh manusia. Kapan kita bermanfaat bagi manusia? Kalau kita mengerjakan tadi 3 hukum, 3 wilayah hukum yang secara bersamaan. Nah, tentang kadar-kadar tadi yang dikatakan Pak Wahid, itu juga kadar-kadar itu ditentukan oleh hukum-hukum alam sebetulnya. Kalau kaitannya dengan hujan misalnya. Kenapa di atas Depok sekian? Ya memang itulah pergerakan angin, awan, dan banyak faktor-faktor yang menentukannya, banyak variabel-variabel yang menentukannya. Intinya adalah, tetapi semuanya bisa diketahui apabila dicari pengetahuannya. Selama kita mempelajarinya bersungguh-sungguh, bisa kita ketahui. Dan sekarang banyak misteri yang tadi disebut misteri, sekarang bisa ditemukan jalan keluarnya oleh manusia. Kenapa? Karena mempelajarinya secara sungguh-sungguh. Tentu di tempat ini kita tidak punya pretensi untuk membahas satu persatu kelebihan-kelebihan sains dan teknologi itu yang menyebabkan betapa banyak sesuatu yang tadinya rahasia sekarang bisa ditemukan. Kita ambil saya paling contoh tadi, air saja. Orang berpikir tadi yang namanya air, ya air. Tidak tahu kalau ternyata ada 2 unsur atom di sana, ada 2 atomnya, yaitu hidrogen dan oksigen. Nah, ada 2 atomnya, hidrogen dan oksigen. Dan ternyata hidrogen dan oksigen mempunyai kulit yang berbeda, sifat yang berbeda. Sehingga kemudian bisa berinteraksi satu sama lain. Sehingga kemudian jemaah sekalian berbahagia, manusia bisa menerangkan kejadian-kejadian berkaitan dengan alam semesta. Bahkan orang bisa bikin misalnya pesawat, orang bisa bikin pembangkit listrik tenaga nuklir sekarang. Kenapa? Karena manusia bisa menguraikan semua rahasia-rahasia yang ada di sana. Kalau mereka hanya berhenti duduk dengan mengatakan qadarullah, ya tidak akan pernah selesai. Di tengah-tengah umat Islam sekarang ini ada 2 lagi yang populer. Kalau dulu yang populer itu adalah tidak boleh wanita mengikutkan nama suaminya di belakang namanya. Seperti itulah. Tidak boleh ini. Sekarang muncul lagi. Berhati-hati dengan penyakit ain. Kemudian sekarang sedikit-sedikit qadarullah. Umat Islam hanya berkutat di situ-situ aja saja. Begitu ada sedikit yang agak ganjil, ini tanda-tanda hari kiamat. Umat Islam cuma sekitar situ saja, jemaah sekalian berbahagia. Dan mohon maaf, bagi orang luar mungkin kita dianggap ini kok umat Islam malas sekali berpikir. Ya, negara Timur Tengah tiba-tiba hijau, tiba-tiba tanda-tanda hari kiamat. Tidak pernah berpikir tentang iklim, perubahan, dan sebagainya. Kita selalu hanya menyerahkan qadarullah. Hati-hati kalau dilihat orang, nanti muncul penyakit ain. Penyakit yang paling berbahaya katanya penyakit ain. Luar biasa. Penyakit yang paling berbahaya adalah kebodohan. Itulah sebabnya Islam datang kepada masyarakat jahiliyah. Jahiliyah artinya apa? Bukan penyakit ain, tapi penyakit kebodohan. Ingat, jahiliyah. Terima kasih banyak. Wa'alaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.